Herman TV. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, sudah pantas dan sudah patut kita merasa bersyukur akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan. Andaikan Allah saat ini memberi ujian dalam penghirupan nafas yang dilakukan oleh hidung dan paru-paru kita, niscaya akan terganggu nikmat-nikmat kehidupan yang lain. Bagi kita yang pernah bernapas dengan selang oksigen, kita tahu betul macam mana susah dan uang yang kita perlukan. Hari ini nikmat hidup itu Allah berikan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, hingga hari ini kita dapat hadir di masjid Allah ini, di masjid yang susah payah kita bangun, yang penuh dengan kemegahan ini. Kita hadir ke masjid ini bukan karena kita jauh lebih sehat. Kita bisa lihat ke kiri dan ke kanan kita saudara-saudara kita yang kesehatannya tidak lebih sehat dari kita, justru lebih duluan datang ke rumah Allah ini. Kita hadir ke masjid ini bukan karena kita lebih kuat, bukan karena kita lebih hebat, tetapi itulah yang disebut dengan hidayah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW punya paman Abu Thalib, di mana pamannya ini tidak benci dengan Nabi, bahkan dakwah Nabi pun dia lindungi. Siapapun yang mengganggu Nabi, sehelai rambut Nabi pun terganggu, Abu Thalib akan turun tangan. Bahkan salah satu penyebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj karena ada dua sosok manusia yang dicintai Nabi meninggal, di samping Siti Khadijah juga pamannya Abu Thalib. Begitu besar jasa dan cintanya Abu Thalib, begitu juga Rasulullah. Tetapi Abu Thalib hingga akhir hayatnya tidak beriman, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka bersyukurlah kita hari ini yang hadir. Mungkin kita tidak ada hubungan darah dengan Nabi, mungkin kita tidak ada hubungan nasab dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam mimpi sekalipun kita tidak pernah ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini Allah memberikan kita hidayah untuk meramaikan, memakmurkan masjid Allah ini. Dan ada yang lagi yang patut kita syukuri hari ini adalah kita beribadah, kita hadir ke masjid ini tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada desingan-desingan peluru, tanpa ada bom rudal yang meledak. Kita hadir dalam keadaan aman dan nyaman, dan itu adalah sesuatu hal yang patut dan pantas kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan hari ini, mulai dari nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, bahkan nikmat keamanan dan kenyamanan yang kita nikmati hari ini, dapat kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Dan kita berdoa, berharap semoga saudara-saudara kita yang lainnya juga dapat menikmati. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, izinkan saya untuk menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru untuk menyampaikan khutbah, di mana tema dan judulnya sudah ditetapkan. Apa yang bertambah dalam diri kita setelah melalui bulan suci Ramadan?
Judul ini mengkoleksi kita semua, termasuk saya. Apakah ada efek domino setelah kita melalui 30 hari bulan suci Ramadan? Apakah yang bertambah itu keuangan kita? Apakah yang bertambah itu kemewahan kendaraan kita? Apakah yang bertambah itu adalah iman dan takwa kita sesuai maksud dari puasa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya tattaqun, tetapi di situ ada la'alla. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Bukan berarti setiap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan berarti orang yang berpuasa sebagaimana perintah puasa di zaman umat sebelumnya mesti ujung-ujungnya mendapatkan ketakwaan, karena di situ masih la'alla. Maka ulama bersepakat bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang bertambah kepada kita. Laisal id man labisal jadid, walakinnal id man jiatul iman wa taqwa. Tidak dikatakan Idul Fitri, tidak dikatakan orang yang berhari raya di bulan Syawal itu adalah orang yang berpakaian serba baru. Tetapi yang dikatakan Idul Fitri adalah mereka yang bertambah iman dan takwa. Maka ada 3 hal yang harus kita ukur pada diri kita. Apakah posisi kita bertambah, bertahan, atau lebih celakanya berkurang? Yang pertama adalah selalu membersihkan diri. Maka kita bersilaturahmi, maka kita saling memaafkan. Yang kedua, yang harus kita ukur pada diri kita bertambah atau berkurangkah, yaitu kita selalu istiqomah melaksanakan sholat, menegakkan sholat berjamaah. Musuh kita tidak akan takut berapa banyak jumlah kita. Musuh kita tidak akan takut berapa banyak masjid yang kita bangun. Tetapi musuh kita akan khawatir ketika sholat subuh berjamaah kita lebih banyak daripada sholat Jumat berjamaah. Hari ini bagaimana kita berharap sholat subuh berjamaah itu lebih banyak? Jumat kita saja masjid ini didesain untuk menampung jemaah umpamanya sekitar 3.000 jemaah, tetapi yang hadir mungkin hanya 1.500 saja. Maka tidak ada kekhawatiran musuh melihat kita. Kita saja tidak kompak, sholat kita lebih banyak sendiri-sendiri, masjid kita gagah-gagah, ekonomi kita mantap, masjid kita full, AC karpetnya selalu. Tetapi yang berjamaah menunggu komat dilaksanakan. Padahal yang dikatakan Jumat adalah khatib. Begitu naik mimbar, maka itu dihitung sholat Jumat, termasuk sholat 2 rakaat. Pemahaman ini mulai berkurang di tengah-tengah masyarakat kita yang dianggap sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Bukan mulai dari khatib naik mimbar, azan dikumandangkan oleh muazzin, sampai sholat 2 rakaat selesai dilaksanakan. Itulah Jumat. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka sama dengan kita sedang sholat zuhur seperti biasa. Hari ini itu sudah mulai tidak diingat, bahkan diabaikan. Kita suka nongkrong-nongkrong dulu di tepi-tepi masjid, menunggu qomat dilaksanakan. Begitu sudah qomat masjid penuh. Sama dengan di saat saya kuliah, waktu sebelum ujian akhir semester mahasiswa tidak datang. Yang datang paling 5, 20 orang. Begitu ujian akhir semester dilaksanakan, absen yang saya jejarkan itu sampai 60 mahasiswa.
Padahal yang dikatakan kuliah itu bukan saat ujian akhir semester saja, tetapi mengikuti pertemuan dari awal hingga akhir. Begitu juga berjamaah. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga yang harus kita ingat, mengukur apa yang utama dan kurang pada kita adalah di mana kita istiqomah selalu bersedekah, memperbanyak silaturahmi, memaafkan, membersihkan diri, istiqomah dalam sholat berjamaah, bersedekah. Pertanyaannya hari ini, di antara tiga amal itu, amal mana yang sudah kita rasakan bertambah pada diri kita? Apakah kita sudah bersilaturahmi kepada tetangga sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang kita untuk minta maaf? Tidak ada salah saya, Pak. Jangan dikira kenapa Islam mengatakan sebaik-baik muslim, bahkan tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak berbaik dengan tetangganya, sekalipun tetangganya itu tidak sekeyakinan, tidak seagama. Apakah kita setiap kita keluar dari rumah kita, di saat kita menggunakan mobil, apakah asap mobil kita bisa kita pastikan tidak dihirup oleh tetangga kita? Apakah kita di saat memasak makanan di rumah kita, polusi yang dihasilkan oleh kompor gas kita, apakah tidak dihisap oleh tetangga kita? Maka orang yang pertama kali yang harus kita minta maaf, di samping internal kita kepada kedua orang tua, anak, istri dan keluarga, yaitu setelah itu adalah tetangga. Apakah engkau tidak melihat di sekitarmu, tidak melihat keluargamu, tidak mengamati bahwasanya di antara kita ada orang yang mendustakan agama? Dia tersinggung kalau agamanya diskusi, dia berkeyakinan bahkan dia mengklaim suku kami dari dulu, dari leluhur adalah Islam, suku kamu tidak lebih baik dari suku kami. Padahal di Al-Quran tidak dilihat orang berdasarkan suku, sekalipun dia bangsa Arab. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia bukan seperjuangan dalam kehidupan kita segaris dalam ajaran Islam. Bukankah Abu Thalib paman Nabi? Bukankah Abu Thalib bangsa Arab? Adakah bangsa Arab mengatakan bangsa terbaik di dunia ini adalah bangsa Arab? Apatah lagi kita? Kita menganggap bangsa suku di luar suku kita adalah bukan Islam. Padahal yang dikatakan Islam itu adalah orang yang tidak mendustai agama. Siapa yang mendustai agama? Di antaranya adalah mereka yang memakan fazalikal ladzi yadul yatim, mereka yang memakan harta orang yatim, orang yang ayahnya tidak ada, orang yang memakan harta yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang miskin. Saya coba berdiskusi, tapi saya tidak menyimpulkan. Kita semua pasti sudah bisa membaca. Apakah memakai gas 3 kilo yang disiapkan negara APBN, gas 3 kilo hanya untuk masyarakat miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Qat'i ayatnya, Al-Qur'annya jelas pasti, yang tidak memakan harta orang miskin. Saya dulu waktu S1 97 sampai 2021 saya dapat beasiswa yang namanya Super Smart. Beasiswa itu hari ini tidak ada. Waktu pengajuan beasiswa itu ada satu syarat,
yang saya buat, yaitu ada surat keterangan miskin dari kelurahan. Saya telepon ayah saya, wahai ayah, semua syarat sudah terpenuhi, hanya satu lembar kertas yang menerangkan saya ini orang miskin. Bapak saya marah, semiskin-miskin apapun saya tidak akan pernah meminta surat keterangan miskin. Hancur hati dan pikiran, beasiswa di hadapan mata, masa hanya gara-gara satu lembar surat saja saya tidak dapat. Akhirnya saya menghadap ke rektor dan mengatakan masalah. Rektor mengasihkan solusi, buat surat keterangan pendapatan orang tua sebulan berapa, pengeluaran sebulan berapa. Jadi surat keterangan miskin diganti dengan surat keterangan pendapatan ayah. Alhamdulillahnya surat itu diterima dan saya lulus dan mengakhiri S1 saya dengan beasiswa Supersa. Kalau memang rezeki kita, rezeki itu yang akan menemui kita. Bagaimanapun caranya kita bersusah payah membuat surat ganda, kalau bukan rezeki kita, dia tidak akan datang ke kita. Perdebatan ini pernah terjadi antara Imam Maliki dengan muridnya. Imam Maliki mengatakan rezeki itu hak kita, bagaimanapun dia akan datang. Muridnya mengatakan rezeki itu harus diusahakan, harus bekerja. Satu ketika pondok pesantrennya Imam Maliki libur, semua santri libur, kecuali murid yang tadi berdiskusi, berdebat dengan gurunya, dia tidak ikut libur. Dia tinggal di pondok. Di musim libur itu, di sekitar pondok pesantren itu perkebunan buah anggur kebetulan panen, dan muridnya tadi ikut membantu panen masyarakat. Akhirnya dia dapat buah anggur yang begitu banyak yang tidak mungkin dia makan sendiri. Buah anggur tadi disampaikan kepada gurunya Imam Malik. Dengan bangganya dia mengatakan, wahai guruku, ini bukti pendapatku benar, bahwasanya rezeki itu harus diusahakan dan bekerja. Makanya aku dapat anggur, wahai guru. Andaikan aku hanya duduk di pondok pesantren ini, maka anggur ini tidak akan sampai ke meja guru. Guru pun karena dia senior, karena dia tidak berdebat untuk menang kalah, dia mengatakan, tanpa bekerja pun anggur yang kau kerjakan ini, anggur yang begitu susah engkau upayakan tadi, sekarang ada di meja. Aku hanya mengaji, aku hanya berdoa, aku hanya bersyukur atas nikmat Allah. Hadirin, kalau memang bekerja itu penyebab, satu-satunya penyebab kita mendapatkan rezeki, bagaimana dengan bayi yang ada di kandungan ibunya? Bagaimana bayi yang sedang bersusu? Benar, kita harus bekerja, tetapi kita tidak disuruh mati-matian bekerja. Benar, kita harus berusaha, tetapi tidak mengatakan dengan tipu muslihat. Tanah masyarakat kita ajak kerjasama untuk pengembangan perumahan, kita buat 3:1. Jangan diakali itu tanah warisan. Saya sering menangani kasus di mana pengembang selalu mengakali pemilik tanah. Tanahnya sudah dibangun rumah, pemilik tanah begitu sedihnya tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dia harapkan. Al-Aitan Najina bukan seperti pelaku pengusahanya yang selalu mengatakan suku kami yang terbaik, pelaku penipunya selalu mengatakan suku kami yang terbaik. Al-Quran mengatakan mereka yang memakan harta orang miskin, mereka yang makan harta orang yatim adalah penipu, pendusta agama. Maka kalau kita sudah 30 hari Ramadan ini tidak berubah, maka koreksilah diri kita, tubu ilallah taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita di sisa umur kita ini segera bertaubat dan kembali kepada Allah.
fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum bin nafsi bi taqwallah haitsu ma kunta la'allakum tattaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa ahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa bizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi